Halo teman-teman pelaut, spesial engineer. Perkenalkan diri saya, nama saya Bibo Konstansius Simangra, lahir tanggal 29 Januari 1979. Saya adalah lulusan Akademi Maritim Indonesia Medan. Sertifikat kompetensi saya ATT 3 2003, ATT 2 2013, ATT 1 2019. Ini adalah pengalaman kerja saya, dan sampai sekarang saya masih pelaut aktif sebagai chief engineer di kapal berjenis bulk carrier. Presentasi ini saya siapkan sebagai persyaratan pengambilan sertifikat Training of Trainer 6.09 di BP3 IP Jakarta. Dan saya mengambil judul Cara Cepat Belajar Wiring Diagram untuk ATT 3, baik peningkatan maupun taruna. Kenapa sih engineer pelaut harus paham kelistrikan? Coba teman-teman lihat di endorse-nya masing-masing ya. Di situ ada function ya, Marine Engineering, Electrical, Electronic, and Control Engineering. Nah, kita garis bawahi electrical, berarti kita harus mengerti listrik sesuai yang diharuskan oleh model course 704. Dan ini bisa teman-teman lihat di function electrical, electronic, and control engineering di operational level. Jadi dari operational level juga sudah harus tahu electrical ya. Di sini juga disebutkan maintenance and repair ya, dan mendeteksi ya, detection of electric malfunction, location of fault, and measure to prevent damage ya. Jadi sudah sertifikat kita mengatakan kita harus paham listrik. Oleh sebab itu, saya ajak teman-teman untuk belajar kelistrikan, terutama wiring diagram, bagaimana cara belajar secara cepat untuk mengerti wiring diagram. Terus mempermudah kerjasama di lingkungan kapal. Ya, di kapal kan ada electrician, betul. Tapi electrician kadang-kadang itu terjadi ketidaksinkronan dengan masinis akibat masinisnya tidak tahu elektrikal. Jadi sering salah paham karena sekarang permesinannya atau pompa misalkan ya ngetrip, yang disalahkan elektrikalnya, padahal yang salah di sistem mekanikalnya. Oleh sebab itu, setiap masinis harus tahu elektrikal. Terus banyak juga kapal-kapal yang tidak mempunyai electrician, di mana sistem kelistrikannya dirangkap oleh engineer-engineernya. Terus ini adalah salah satu dari bagian daripada kepemimpinan teman-teman ya. Karena pada saat teman-teman jadi chief engineer atau second engineer, teman-teman adalah kepala daripada engineer-engineer yang ada di kapal mesin, termasuk electrician. Jadi kalau electrician suatu saat minta advice atau minta sharing, kita sudah siap. Dan kepemimpinan diawali oleh ilmu yang mampu. Oke, kita mulai pelajaran kita. Apa sih itu wiring diagram? Wiring diagram adalah representasi visual atau gambar kerja yang merinci susunan fisik dan hubungan perkabelan antara komponen-komponen dalam satu instalasi listrik atau elektronik. Apa sih fungsi wiring diagram itu? Fungsinya adalah 1. Perencanaan instalasi.
Jadi pada saat kita membuat wiring diagram ini, kita itu karena merencanakan instalasi. Misalkan kita mau bikin instalasi kompresor atau instalasi pompa, apa-apa aja yang kita butuhkan. Misalkan kompresor, kita membutuhkan misalnya pressure switch, kontaktor, terus uh, berapa sih besar kapasitasnya si elektromotornya kan. Kita hitung berapa kapasitas komponen-komponen yang kita perlukan dari perkabelannya hingga peralatan-peralatan kelistrikannya yang lain. Terus mempermudah pemasangan. Sesudah kita membuat gambar-gambar wiring ini, otomatis kita akan mudah untuk memasang instalasinya karena sudah kita marking kabel-kabelnya, sudah kita tentukan letak-letaknya. Jadi otomatis sangat mempermudah untuk dalam proses instalasi. Tujuan pemeliharaan dan perbaikan, jika terjadi suatu saat malfunction, engineer berikutnya, baik itu electrician ataupun masinis, bisa mengerjakannya berpatokan pada wiring gambar yang sudah kita bikin sebelumnya. Keselamatan. Karena tadi sudah kita hitung dari segi kapasitasnya, terus dari segi keamanannya, dan terus juga kita siapkan safety apa aja yang ada di instalasi tersebut. Ya, secara otomatis itu akan menambah keamanan daripada instalasi tersebut. Dokumentasi. Karena instalasi di atas kapal itu harus diketahui oleh kelas, sebab itu adalah bagian dari kelaikan laut. Oke, pertama, teman-teman akan saya ajak berlogika, bagaimana sih wiring diagram itu? Intinya adalah kita itu kan pengen menyalakan sebuah motor, misalkan motor nih, atau menyalakan lampu. Berarti kita mau menghubungkan motor ini dengan sumbernya, sumber arus, sumber listriknya. Sumber listriknya di sini kita bikin busbar ya, RST. Tapi ini enggak selamanya ya RST ya, untuk mempermudah aja, karena di kapal juga dibilang L1, L2, L3 ya. Dan di sini masuk dia terminal U, VW, terus di bawahnya ini XYZ, karena ini juga hanya sebagai mempermudah aja ya. Kadang di kapal juga U1, V1, W1, terus U2, V2, W2 ya. Jadi enggak selamanya seperti ini. Jadi ini hanya untuk mempermudah. Ini hanya sebagai ilustrasi ya, sebagai membuka logika kita. Ini tidak disarankan Anda menyambung langsung ke busbar, itu sangat berbahaya. Next, kita coba memutus dia dengan cara menambahkan MCB ya, main circuit breaker. Di sini MCB-nya, jika kita tekan ke atas, on ya, ini akan tertutup ya, akan tertutup, yang menyebabkan tegangan masuk ke motor ini ya. Jadi motornya pun running. Dan sebaliknya jika kita close ya, kita open, ya kalau kita open atau kita turunkan ini kita off, maka motornya juga off. Tetapi instalasi ini masih kurang sempurna, makanya kita sempurnakan lagi dengan menambah peralatan yang lain. Oke, di sini kita tambahkan magnetic kontaktor ya, MC88. Saya bikin sih MC88 ya, nggak selalu MC88 namanya. Kadang di kapal juga dibikin K1, K2, atau K berapa gitu lah. Jadi patokannya namanya ini bukan suatu patokan ya. Terus saya tambahkan juga overload relay ya. Di sini kita melihat logika yang di sini. Jika ini kita close ya, atau kita masukkan ya kan, apakah motor ini nyala atau running
Tentu tidak, karena di sini dia terputus di MC88. Maka MC88 ini perlu kita intervensi dengan cara kita tekan bagian tengah sini, maka ini pun akan tersambung dan ini akan running. Tetapi rangkaian ini sangat jauh dari sempurna, sangat jauh dari baik, karena nggak mungkin operator akan tetap menekan ini, apalagi pompa harus berjam-jam jalannya. Maka kita perlu rangkaian kontrol. Nah, beginilah dalamnya kontaktor ya. Dalamnya kontaktor. Sekilas, di sini ada koil A1, A2 ya. Biasanya lambangnya itu dinomori itu A1, A2 untuk koilnya ya. Dan koilnya itu di situ juga tertulis nanti berapa volt koilnya. Ada yang 20, yang 110, ada yang 24 volt, ada yang AC, yang DC ya. Di sini kebetulan kontaktor yang jenis ini itu untuk terminal A1, A2-nya itu ada di atas ya. Terus juga ada di sini terminal 13 sama 14, 13 sama 14. Coba kita lihat di sini 13 sama 14. Berarti itu posisi normally open. Coba Bapak-bapak, teman-teman lihat, ini ada normally open ya. Di sini kan dia apa ini? Keputus nih ya. Ini kalau close begini ya, dia ketemu sama bulatan yang ini nih. Nah, ini close. Jadi ada sisi normally open-nya di sebelah kanan satu, di sebelah kiri satu, yaitu yang belakangnya, di sebelah depan satu, kiri kanan satu. Ini yang 31 NC-nya, ini yang bagian depan sini. Itu normally close-nya. Ini sebagai penghubung utamanya. Inilah yang ke pompa ya, atau yang ke elektromotor ya. Yang ke elektromotor ya ini. Ya, yang di L1, L2, L3 atau 135. Nah, jadi sekilas ya kita perkenalkan tentang magnetic kontaktor. Oke, kita buatkan rangkaian kontrolnya. Rangkaian kontrolnya saya ambil dari S sama T. Ya, tetapi melewati MCB dulu. Kenapa harus melewati MCB dulu? Karena kalau kita mau melakukan perawatan atau perbaikan, bisa kita putus hanya lewat MCB ini. Dan di sini sistemnya semua otomatis aman untuk kita kerjakan. Jadi MCB ini sebagai sentralnya untuk semua sistem yang ada di panel itu. Ya. Jadi kita ambil 2 pas aja dari S sama T atau dari R bisa juga. Karena kita butuh 2 pas saja untuk trafo ini. Jadi trafo ini saya ambil itu yang step down ya, step down dari ampan 40 ke 220. Ada juga di kapal itu yang 380 ke 220, ada yang dari 440 ke 110, ya tergantung kapalnya ya. Di sini juga saya kasih juga di sini F1 sama F2 ini adalah fuse atau screen ya, sebagai pengaman jika ada terjadi kesalahan di rangkaian kontrol ini. Jadi tidak merusak sampai sistem yang lain ya. Jadi hanya di sini yang putus kalau misalnya di sini ada terjadi fault ya atau kesalahan ya, malfunction ya. Oke. Di sini saya kasih SW ya, switch ya. Switch ini bisa juga ini berupa kayak saklar lah kalau di rumah ya, saklar. Kalau kita nyalakan lampu posisi on berarti dia close ya, di posisi off dia open. Nah, pada posisi on, SW ini akan tersambung, tegangan akan memasuki A1. Nah, di A2 sini tadi karena dia ini F2 ini jalur sini ini 0 ya. Nah, jalur sini adalah pas ya.
Pada saat ini ketemu 0 sama pas, maka ada tegangan memasuki MC88, otomatis uh, ini bagian sini akan masuk dan ini akan close, kan? Close. Begitu juga sebaliknya, jika ini kita off, maka ini pun akan open dan motor mati ya, off ya motornya. Ini rangkaian yang sangat sederhana. Ingat ya saudara-saudara, ini MC88 koilnya ini ada di sini ya. Jadi kita gambar seperti ini untuk mempermudah rangkaiannya. Jadi untuk mempermudah kita dalam menggambar ya. Jadi MC88 ini koil MC88 sebenarnya ada di dalam sini, dalam kontaktor yang ini. Oke, kita lanjutkan. Kita sempurnakan lagi rangkaiannya. Kita masukkan push bottom. Push bottom itu ada dua macam ya. Di sini saya pakai, yaitu push bottom NC sama push bottom NO. Kilas balik, kita bahas lagi tentang NEC sama NO. Normally close adalah di mana suatu komponen listrik dia akan terhubung jika tidak mendapat intervensi dari luar. Jadi normalnya dia nge-close itu, terhubung. Intervensi itu bisa berupa arus listrik, bisa juga berupa tekanan yang Anda berikan, bisa juga berupa angin atau pneumatik. Jadi itu namanya normally close. Dan jika tidak ada intervensi itu, dia akan kembali nge-close. Begitu juga dengan sebaliknya dengan normally open. Jadi di sini normally close dia itu dalam keadaan normal dia terhubung. Dalam keadaan tidak dipencet ya. Nah, ini di bawahnya di sini ada normally open ya. Normally open. Jika kita tekan normally open ini, maka ini pun akan terhubung. Ya, tegangan akan memasuki MC88. Ini akan on. Motor akan running. Ya. Motor akan running. Tetapi yang jadi problem sekarang, jika ini kita lepas di dalam push bottom sini, kalau kita lepas, dia akan open lagi. Dia akan membuka lagi. Dia akan keputus lagi ya. Pada saat dia keputus di sini, tidak ada tegangan di koil, maka ini pun akan lepas. Tidak mungkin kan operator harus bertahan berjam-jam menahan push bottom supaya pompa tetap jalan. Misalkan ini kita pompa ya. Oleh sebab itu, kita perlu menyempurnakan rangkaian ini. Ya. Jadi, caranya adalah dengan cara membuat paralel dari push bottom NO di paralel ke normally open yang ada di MC88. Kan di sini di MC88 ini tadi kita kilas balik sebelumnya, di sebelah kiri dan sebelah kanan tadi ya ada di situ normally open ya sama normally close. Jadi kita pakai salah satu normally opennya. Ya. Jadi kita hubungkan ke situ, kita paralel dengan push bottom normally open. Otomatis pada saat ini on, ini akan nge-close. NO MC88 akan ikut nge-close pada saat motornya juga running. Dan pada saat kita lepas, PBNO kita lepas, yang mengambil alih untuk jadi holdernya, untuk memegang dia adalah NO MC88. Makanya sering dibilang di sistem kelistrikan ini holder atau pemegangnya. Untuk meng-off-nya push bottom NC kita tekan. Pas ini keputus, maka tegangan ke sini akan keputus, ini pun akan lepas semua. Dan motor akan stop atau off ya. Oke. Ini
sebelumnya saya ingatkan, lambang-lambang yang atau simbol-simbol yang saya gunakan di dalam wiring diagram ini tidak selalu sama kalau Anda lihat di kapal-kapal. Kadang di kapal ini begini, kadang di kapal ini. Oleh sebab itu, teman-teman harus membaca buku manual. Biasanya itu di halaman-halaman awal, teman-teman akan ketemu simbol-simbol seperti ini ya, mirip seperti ini, simbol-simbol dalam wiring diagram itu. Jadi kalau kita sudah mengerti simbol-simbol itu, baru nanti kita lebih gampang dan lebih mudah untuk mengerti tentang wiring diagram itu pada saat kita mencari kesalahan sistemnya. Oke, saya memberikan Anda untuk waktu untuk bertanya. Bisa nanti bertanya di dalam kolom komentar. Juga saya akan memberikan tugas, lengkapilah rangkaian safety untuk relaynya tadi. Ada kan di situ tadi ada relay overload ya kan teman-teman. Kira-kira di mana kita pasang NC-nya pada kira-kira NC-nya ini yang ada di sebelah sini ya. Kita pasang di sini di mananya. Supaya pada saat di sini ada beban yang berlebih, ini bisa keputus dan tidak merusak elektromotor apa sistem yang lain. Supaya dia ngetrip. Nah, ya, di manakah itu dipasang? Yang normally close yang di sini. Terus pertanyaan selanjutnya, ya, nomor 2 adalah lengkapilah rangkaian tersebut dengan lampu source, ya. Lampu source itu fungsinya sebagai lampu standby ya, menandakan bahwasanya panel itu standby untuk dinyalakan ya. Terus juga ada lampu running. Coba teman-teman masukkan di rangkaian tadi itu, rangkaian ini, kira-kira lampunya taruh di mana? Lampunya saya tentukan di 20 sesuai dengan step down ini ya. Jadi lampunya itu taruh di mana? Lampu source-nya. Terus lampu runningnya di mana? Supaya pada saat dia motor ini running, lampunya menyala. Bisa kita diskusikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan silakan menyiapkan waktu biar kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.